Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Kawan-kawan, jika kita melihat berita beberapa hari belakangan ini, baik itu berita online, berita di televisi maupun di koran atau media cetak, kita akan disuguhi tentang kasus atau perkembangan kasus Ferdy Sambo ya kawan-kawan. Jadi berkas hasil penyidikan kasus Ferdy Sambo itu telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan atau P21. Nah, alasan itulah yang menyebabkan pihak kepolisian menahan Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, yang merupakan juga tersangka dalam kasus kematian Brigadir J ini. Nah, itu berkas sudah lengkap ya kawan-kawan. Nanti itu ada tahap lanjutan tuh, namanya tahap 2. Itu tahap pelimpahan berkas. Tahap pelimpahan berkas dari pihak penyidik atau kepolisian ke pihak kejaksaan. Nah, jadi ketika berkas sudah dilimpahkan, itu perkara ini bukan tanggung jawab dari pihak kepolisian lagi itu. Nah, itu udah jadi wewenangnya pihak kejaksaan. Kita nggak tahu apakah Putri Chandrawati dalam proses penuntutan nanti itu ditahan atau tidak. Itu wewenang atau kerja dari pihak kejaksaan ya. Kita lihat aja nanti. Seperti itu. Nah, kasus ini, perkembangan dari kasus ini tuh banyak diberitakan di media-media massa, baik itu online, online di televisi maupun di koran-koran cetak ya kawan-kawan. Oke. Kemarin kita bahas tentang azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Azas praduga tak bersalah. Kemarin muncul tuh pertanyaan dari kita, bagaimana sih sikap pers, sikap media pers dalam hal azas praduga tak bersalah. Jadi bagaimana pers menyikapi azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Nah, jadi kemarin kita bahas bahwa azas ini tuh diatur di KUHP dan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, dan ternyata azas ini juga diatur di Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, kawan-kawan boleh lihat tuh di pasal 5 Undang-Undang Pers ini. Tegas diatur. Nah, jadi pada pokoknya pasal 5 ayat 1 itu menyatakan bahwa pers nasional itu dalam pemberitaan ya, dalam memberitakan itu wajib menghormati norma-norma agama, kesusilaan di masyarakat, dan azas praduga tak bersalah. Jadi itu wajib dihormati. Bahkan Undang-Undang Pers ini tegas juga terhadap penyimpangan atau pelanggaran azas praduga tak bersalah ini. Jadi di pasal 18 ayat 2 itu ada sanksi pidana ya bagi perusahaan pers yang tidak menghormati atau melanggar pasal 5 ayat 1 yang dalamnya tadi itu tidak menghormati azas praduga tak bersalah. Itu ada sanksi pidananya diatur di pasal 18 ayat 2 itu Undang-Undang Pers. Nah, jadi bagi yang melanggar atau tidak menghormati azas praduga tak bersalah itu bisa dipidana dengan pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Nah, oke, dalam hal ini memang nggak ada pidana penjara atau kurungan. Tapi dengan adanya pidana denda itu sudah menunjukkan bahwa penting bagi kita semua, khususnya pers juga, untuk menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah atau mengedepankan azas praduga tak bersalah itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi azas praduga tak bersalah ini itu betul-betul harus dijadikan pertimbangan, kemudian diterapkan
dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan sehari-hari kita, bahkan dalam menyikapi suatu permasalahan hukum seperti itu. Nah, jadi itu penting gitu ya, penting. Nah, ada satu film yang bisa jadi bahan refleksi kita, satu film yang bisa jadi bahan refleksi kita dalam menghormati yang namanya azas praduga tak bersalah. Jadi film ini baru aja juga tayang di bioskop kemarin. Nggak tahu apakah masih tayang atau tidak. Nah, film di bioskop di Indonesia, yang judulnya itu Miracle in Cell. Jadi tokoh utamanya itu ada 2 orang, ayah dan anak. Ayah dan anak. Si ayah ini disabilitas. Nah, suatu ketika si ayahnya ini dituduh telah melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang anak. Di proses hukum tuh berjalan. Nah, proses hukum berjalan, si ayah itu dipaksa mengakui bahwa dialah yang membunuh anak tersebut. Nah, kalau dia tidak menyatakan seperti itu, tidak menyatakan bahwa dia yang membunuh, maka keluarganya, yakni anaknya, itu akan terancam keselamatannya. Jadi intinya dia ini diancam. Nyatakan seperti ini atau anakmu akan dibunuh, misalnya seperti itu. Jadi ada tekanan dari luar yang ia terima sehingga dia mengakui apa yang tidak dilakukannya. Dia menyatakan apa yang tidak dilakukannya. Nah, dan akhirnya si ayah dihukum mati. Kemudian si anak itu udah besar jadi pengacara. Ketika dia udah dewasa, dia jadi pengacara dan melakukan PK, peninjauan kembali terhadap kasus ayahnya, dan ya PK-nya itu menang gitu. Jadi nama baik ayahnya itu dapat dibersihkannya, tapi toh ayahnya telah dieksekusi mati seperti itu. Nah, ini bisa jadi pelajaran bagi kita dalam melihat film ini. Kita sebagai penonton kita tahu bahwa si ayah ini tidak bersalah gitu, karena kita mengikuti itu film yang kita melihat itu apa yang terjadi sebenarnya. Oh, ternyata ada tekanan seperti itu. Oh, ternyata kejadiannya tidak seperti itu, tapi ada tekanan begini-begini sehingga dia bisa dipidana mati. Nah, kan seperti itu. Jadi kita bisa menilai bahwa ternyata putusan hakim itu seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu karena kita melihat film itu, kita menonton, kita tahu. Nah, bagaimana dengan kasus Ferdy Sambo ini? Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Apa yang terjadi sesungguhnya, karena proses itu masih berjalan. Nah, penyidikan itu masih berjalan. Nah, kita nggak tahu itu bagaimana kejadian sesungguhnya. Nah, contoh kecil aja, di awal-awal Baradae itu kan menyatakan bahwa dia yang membunuh kan gitu, terjadi penembakan. Ternyata setelah perkembangan penyidikan, jalannya penyidikan berkembang, ternyata faktanya tidak seperti itu, dia mendapat tekanan. Nah, kita nggak tahu ini apakah Ferdy Sambo juga mendapat tekanan yang sama, mungkin dari orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu, maka langkah lebih baiknya kita mengedepankan yang namanya azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence ini. Nah, apalagi bagi kawan-kawan yang memang dia konsen di masuk atau belajar di Fakultas Hukum UNSU Fakultas Hukum dan lulusan Fakultas Hukum itu setidaknya itu udah paham hal-hal yang seperti ini ya. Dan buat masyarakat secara umum diharapkan mengedepankan juga yang namanya azas praduga tak bersalah. Biarlah proses hukum dulu yang berjalan. Nah, opini publik, pers, kita butuh untuk memantau, mengawal jalannya proses penegakan hukum ini. Jadi seperti itu. Kita bisa belajar dari film Miracle
Miracle in Cell atau film-film lain yang mungkin kawan-kawan telah menontonnya. Yang artinya, yang pada pokoknya bahwa kedepankanlah azas praduga tak bersalah itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.